Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faresindi dari kelas TIF 4D mata kuliah Sistem Operasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai proses dan treat untuk menjawab dua soal ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan perbedaan di antara proses dan treat, dan yang kedua, kita akan menjelaskan perubahan status proses pada sistem operasi. Nah, sebelum itu, kita akan mengetahui dulu apa itu proses dan treat. Untuk proses ini merupakan sebuah contoh dari mengeksekusi program komputer. Dengan kata lainnya, yaitu konsep dari kejadian tunggal dari program komputer yang berjalan, ataupun serangkaian yang terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Nah, menurut jumlah thread yang terlibat di dalam proses, terdapat dua jenis proses. Yang pertama ada proses single thread, yang mana proses ini hanya memiliki satu thread saja. Nah, thread ini adalah sebuah proses dan hanya ada satu aktivitas yang terjadi di dalamnya. Lalu yang kedua ada proses multi-thread. Karena multi berarti proses ini memiliki lebih dari satu thread dan ada lebih dari satu aktivitas yang terjadi di dalamnya. Kemudian thread. Nah, thread ini merupakan pelaksanaan instruksi yang terkecil dari program komputer yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwalnya. Nah, thread ini merupakan jalan eksekusi sederhana dalam proses. Merupakan proses kuat karena thread bisa melakukan proses apa saja yang dilakukan. Nah, prosesnya ringan dan sumber dayanya lebih sedikit, serta dapat membaca dan menulis ke variabel yang sama dan struktur data variabel. Juga dapat berkomunikasi antara thread dengan mudah. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu membedakan proses dan thread. Ini adalah perbedaan di antara proses dan thread. Yang pertama, kalau proses itu sulit untuk membuatnya karena membutuhkan duplikasi proses induk dan alokasi memori. Nah, sedangkan thread ini berbanding terbalik. Dia lebih mudah untuk membuatnya karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Jadi, memiliki ruang alamat yang sama. Lalu yang kedua kalau proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat seperti pelaksanaan aplikasi. Nah, sedangkan thread ini digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana saja. Karena dia seperti yang tadi, dia lebih ringan dan sumber dayanya lebih sedikit. Jadi tugas-tugasnya tentu sederhana. Lalu untuk proses ini tidak dapat berbagi ruang alamat yang sama. Di dalam thread ini berbagi proses yang sama dengan ruang alamat yang sama. Lalu proses ini dia independen satu sama lainnya. Kalau thread dia saling bergantung karena mereka tuh berbagi ruang alamat yang sama. Nah, untuk proses ini setiap proses memiliki kode data dan data sendiri. Sedangkan thread ini dapat berbagi kode yang sama dan datanya juga yang sama. Nah, konteks beralih antara proses jauh lebih lambat daripada konteks beralih antara thread dari proses yang sama. Itu lebih cepat. Dan yang terakhir, proses ini memiliki salinan sendiri segmen data mereka. Nah, sedangkan thread ini memiliki akses langsung ke segmen datanya. Itu tadi perbedaannya. Nah, kita dapat melihat dari sini diagram proses dan thread. Nah, di dalam sebuah proses dapat terdiri beberapa thread. Nah, seperti ini. Berarti thread ini terdapat di dalam proses. Nah, berarti di dalam sebuah proses ada yang akan dieksekusi, yaitu thread. Dapat satu atau lebih dari satu thread ya. Jadi, ketika sebuah program itu siap dieksekusi, itu dinamakan sebuah proses. Nah, di dalam sebuah proses terdapat unit-unit yang akan dieksekusi, yaitu berbagai macam thread ini. Satu atau lebih thread. Dan ini akan dieksekusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai status proses pada sistem operasi. Proses state atau status proses ini menandakan bagian proses yang sedang aktif.
Ada 5 status proses. Yang pertama new. New ini gunanya untuk menambahkan sebuah proses yang sedang dibuat atau proses yang sedang disiapkan. Lalu running. Running ini instruksi atau perintah yang sedang dikerjakan atau dieksekusi ataupun dijalankan. Lalu waiting. Waiting ini adalah proses untuk menunggu beberapa peristiwa yang terjadi. Baik itu kita menunggu penyelesaian input dan outputnya ataupun menunggu penerimaan sinyalnya. Lalu ready. Ready ini proses menunggu untuk diterima menjadi proses yang sesungguhnya atau kita masih menunggu nih apakah tugas itu akan diproses. Lalu ada terminated. Nah, setelah keempat proses ini telah selesai dilakukan, maka berarti proses tersebut telah selesai dijalankan. Nah, ini ada diagram dari proses state. Nah, jika sebuah proses itu sedang dibuat atau sedang ditambahkan, itu berada di status new. Dan ketika semua persiapan dari status ini sudah disetujui atau di-admit, nah berarti berubah menjadi status ready atau siap dieksekusi. Dan pada status ini tinggal menunggu dikirim ke prosesor. Nah, jika pada status ini sudah siap dikirim ke prosesor atau dieksekusi, maka dia akan berada pada status running atau jalan ini. Nah, di dalam status running ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Nah, yang pertama itu, jika prosesnya tidak diinterupsi, maka proses ini akan dikerjakan langsung oleh prosesor. Langsung jika sudah selesai diexitkan lalu berarti terminated atau selesai. Yang kedua, jika dalam proses running ini program itu mendapatkan sinyal interupsi dari sebuah proses yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, maka akan kembali menjadi ready dan menunggu schedule atau menunggu penjadwalan pengiriman ke prosesor kembali. Nah, jika sudah, dia akan berada di running kembali dan exit lalu selesai. Namun saat proses ini bisa jadi dalam keadaan running ini juga bisa jadi yang ketiga ternyata dibutuhkan respon dari perangkat input dan output ataupun dari beberapa sinyal. Maka statusnya akan diletakkan kembali ke waiting. Dan menunggu persiapan perangkat input output ataupun sinyal. Jika sudah komplit, maka dia kembali kepada ready, status ready. Lalu jika lengkap, maka dia akan di schedule ulang, lalu berada di running kembali. Jika sudah semua, lalu exit dan selesai atau terminated. Nah, adapun contoh dari thread dan proses. Nah, untuk contoh dari thread dan proses ini, yang pertama untuk proses, kita akan ke kontrol alt del. Nah, kita akan ke task manager. Nah, kita dapat melihat di sini, pada tab prosesnya, inilah proses-proses yang sedang dilakukan oleh komputer atau aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, yaitu PowerPoint, Word, Task Manager, Windows Explorer, dan WinRAR. Nah, sedangkan untuk melihat thread, kita dapat melihat di aplikasi Proses Explorer. Nih, di-download dulu aplikasinya. Nah, di sini kita dapat melihat nih apa saja aplikasi yang sedang berjalan. Nah, misalnya ini ada PowerPoint, kita double klik, lalu ke tab threads. Di sini ada thread yang sedang berjalan ya. Nah, sekian materi dari saya. Semoga video ini dapat berguna dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.